Kegiatan aku setelah antar anak sekolah. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di video Mbak Siti. Kali ini video aku percepat ya teman-teman, karena ini durasinya sangat panjang sekali. Dimulai dari aku membuka toko kesayangan aku, toko impian aku sejak dari dulu, dan aku bersih-bersihkan depannya dari sarang laba-laba. Ya, ini toko impian aku ya teman-teman. Saat pulang kerja itu aku bercita-cita untuk membuka toko kecil-kecilan di rumah agar aku itu punya kesibukan. Aku dan suami pernah bekerja di Malaysia selama 4 tahun dan akhirnya kami bisa membangun rumah di sini. Toko ini baru terwujud 3 tahunan ini ya teman-teman. Oke, ini aku sudah mulai bersihkan ya teman-teman. Aku bersihkan dari debu-debu. Kalau toko dalam keadaan bersih, yang beli itu pasti senang. Dan aku cek barang-barang aku yang akan aku display, mana yang kosong. Ini aku sudah letak ya teman-teman. Awalnya aku buka toko itu, barang-barangnya cuma sedikit ya teman-teman, cuma segelintir saja. Tetapi lama-kelamaan karena ada pembeli datang itu bertanya, "Mbak, kamu punya ini, Mbak, kamu punya ini." Nah, dari situlah aku mulai menambah jualan-jualan aku itu. Karena pembeli itu adalah raja, jadi kita kabulkan semua permintaannya. Jadi ibaratnya gini ya teman-teman, kalau ada pembeli datang itu, barang yang dicari itu ada, pasti pembelinya itu akan kembali lagi untuk beli di kita. Lama-kelamaan raknya penuh deh dengan semua barang jualan aku. Oke, setelah sibuk-sibuk tadi di dalam toko, sekarang aku masuk ke dalam rumah dan aku mulai bersihkan cucian piring aku yang sudah menumpuk. Ini tadi aku sudah masak ya teman-teman. Aku bangun pagi dan aku memasak untuk bekal anak-anak dan juga sarapan anak-anak. Dan ini itu sisa-sisa cucian piring habis aku masak tadi. Baru sempat aku bersihkan karena setelah masak itu aku bangunkan anak-anak, kemudian bantu mereka persiapkan untuk segala peralatan sekolah agar tidak ketinggalan. Pokoknya kalau anak-anak itu sudah bangun, urusan rumah tangga kayak gini nih pasti aku tinggalkan dulu ya teman-teman, karena anak itu prioritas nomor 1. Tapi alhamdulillah di sini cucian aku itu tidak terlalu banyak teman-teman. Cucian piring aku itu sedikit karena tadi waktu memasak itu aku sudah membersihkannya sedikit-sedikit. Fokus pada piring aku yang terlalu ceper ini ya teman-teman. Ini tuh piring aku beli di waktu aku kerja di Malaysia. Jadi aku beli tuh satu set piring, cangkir, kemudian itu ada teko juga, ada mangkok juga. Jadi itu aku beli satu set di Malaysia. Kemudian aku paketkan waktu aku sudah mau balik ke Indonesia. Dan ternyata anak-anakku tuh suka sekali makan pakai piring bunga-bunga ini. Karena katanya tuh piringnya cantik dan tidak pecah. Tapi kalau piring ini keluar berarti anak-anak aku itu tidak makan pakai sayur. Karena kalau piring ini dipakai untuk makan sayur, hasil semuanya pasti jatuh meluber kemana-mana karena ini piringnya ceper. Ayo bunda-bunda di sini anaknya suka makan sayur apa enggak ya? Kalau anakku yang pertama itu enggak suka makan sayur, tapi anakku yang kedua itu masih oke lah, sedikit-sedikit masih boleh makan sayur ya. Dan ini cucian piring aku sudah selesai. Ayo, siapa bunda-bunda di sini yang habis cuci piring selalu bersihkan sinki? Sama dong kayak aku. Karena habis cuci piring itu aku akan pastikan mangkok sinki ini harus selalu dalam keadaan bersih. Oke, lanjut aku lap-lap meja aku dulu. Meja ini sebenarnya meja untuk taruh makanan ya teman-teman, tapi karena setiap aku taruh makanan di sini tuh abang-abang semut itu pasti selalu datang untuk merubung makanan aku. Jadi terpaksa deh makanan aku itu aku simpan di atas kulkas. Karena kalau ditaruh di atas kulkas itu semut-semut itu tidak berani naik ke atas. Tidak tahu ya kenapa. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang punya solusi bagaimana ya agar semut-semut itu tidak datang di meja makan aku. Karena sebelumnya tuh sudah aku kasih kapur ajaib itu teman-teman, tapi tetap saja seminggu kemudian itu semut-semut pasti akan datang lagi. Dan kalau makanan sudah didatangi sama semut, ya wis lah. Dan ini peralatan bekas masak aku tadi pagi. Kalau minyak-minyak kayak gini dan wajan penggorengan, selalunya itu aku cuci di luar ya teman-teman, agar saluran sinki aku itu tidak tersumbat. Dan lanjut aku bersihkan kompor dari bekas minyak-minyak. Ini aku pakai lap seadanya ya teman-teman. Ini baju yang sudah tidak digunakan lagi, daripada dibuang sia-sia, jadi aku gunakan untuk lap kompor dulu.
Sebetulnya ini baju masih bagus ya teman-teman, tapi aku tuh nggak tega kalau mau kasihkan ke orang. Dan ini pun sudah tidak aku pakai lagi. Ya nanti kalau orang itu suka sama apa yang diberi sama kita. Kalau enggak, nanti takutnya malah tersinggung. Bener nggak? Nah, ini dia cucian minyak-minyak itu aku cuci di sini ya teman-teman, karena agar sinki aku itu tidak tersumbat. Kalau di sini kan langsung buang ke saluran air ya. Jadi kalian tim cuci piring yang berdiri atau tim cuci piring yang duduk? Kalau aku sih dua-duanya. Enak duduk, enak juga berdiri. Karena kalau nyuci perabotannya agak besar kayak gini tuh aku agak susah sedikit ya kalau di sinki itu kan tempatnya kecil ya teman-teman. Jadi kalau kita cuci di luar kayak gini tuh tempatnya luas. Jadi enak gitu buat cuci-cuci piring. Meskipun cuma 2 barang kayak gini namanya kebiasaan ya mau gimana lagi. Aku tuh nggak mau sinki aku tuh tersumbat karena dulu pernah tersumbat dan susah sekali perbaikinya. Dan cuci-cuci piring sudah selesai, sudah sapu, sudah masak, sudah lap-lap meja. Waktunya untuk bersantai. Oke teman-teman, sekian dulu ya video aku. Bye-bye.